Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Puji syukur muliakan sempurna dan berkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan, waktu dan umur sehingga kita bisa menikmati kembali nilai-nilai untuk ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selawat beri salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa kita pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan alam yang penuh dengan sosok-sosok pemimpin yang akan menjadi penerusnya dan hari nanti. Sahabat Ismah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya akan berbagi tentang saya selaku prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan hubungannya dengan pengetahuan dan Islam. Tentunya kalau kita berbicara tentang prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita harus melihat dulu apa itu tujuan dan hakikatnya. Hakikat dari prodi Pendidikan Pancasila adalah untuk mewujudkan atau untuk menjadikan suatu semangat jiwa nasionalisme, wawasan dan dengan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini sahabat Islam sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwasanya prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini telah lahir sejak Istiqmat ada atau sebelum merger dengan kampus kita ini sudah berdiri sejak tahun 2005 dan sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang berkiprah baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena banyak sudah tokoh-tokoh yang lahir dari prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekarang telah bergabung di Universitas Muhammadiyah Karaji. Sahabat Ismah yang dirahmati Allah, saya ingin juga menyampaikan betapa di dalam bulan suci Ramadan ini kita ingin melihat banyak sudah hal-hal yang telah terjadi puasa ini, bahwa akhlak karimah itu sudah mulai banyak menjadi hal yang boleh dikatakan menjadi tantangan. Kenapa? Perjuangan, teknologi dan hal-hal lain itu telah mempengaruhi akhlak karimah manusia, sehingga lahirnya prodi PPKM ataupun dengan adanya prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini bisa menjembatani atau bisa setidaknya memberikan pencerahan bagaimana sebenarnya kita sebagai umat manusia, umat pendidikan ini harusnya sadar betapa akhlak karimah itu harus menjadi cermin bahwa kalaulah negara itu ingin maju, ingin sukses, itu tidak terlepas dari akhlakul karimah bangsa dan masyarakatnya. Ini sesuai dengan pepatah ataupun pantun yang ada di negara Arab yang menyatakan kelestarian sebuah bangsa itu tergantung pada akhlakul karimah masyarakat. Rusaknya negara itu apabila rusak dari akhlakul karimah bangsa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan visi dan misinya prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sekali lagi ingin melahirkan generasi muda, generasi pendidik yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang telah ditinggalkan, telah dilupakan, bahwa pendidikan, bahwasanya akhlakul karimah itu, budi pekerti itu harus betul ditanamkan. Karena kita ketahui akhir ini juga bahwasanya banyak remaja kita seperti viral di media sosial, kelakuan mereka itu sungguh memilukan, menyakitkan, dan kita rasakan tidak sepantasnya mereka melakukan itu, tapi itulah faktanya. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi kita harus berbuat, menyebarkan rasa kebaikan, rasa kemanusiaan dimanapun kita berada. Kita harus melihat bahwa dalam konteks bernegara dan berbangsa, jiwa-jiwa untuk mencintai sesama, jiwa-jiwa untuk mencintai kawan, lawan, itu harus kita tinggalkan. Karena kita ketahui dalam proses bernegara dan proses berbangsa juga
kita sudah melewati seperti yang terjadi di tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Kita sudah melalui proses sebuah pesta demokrasi yang sudah berjalan baik. Walaupun kita lihat ada hal-hal yang tidak disenangi, tapi setidaknya itu sudah membuktikan bahwasanya kita selaku bangsa Indonesia telah mendapatkan seorang pemimpin yang akan mengawal dan akan membawa negara ini untuk lebih baik lagi. Nah, perkara apakah nanti itu terjadi hambatan rintangan, kita sudah mendapatkan, karena kita berharap nantinya sesuai dengan undang-undang dasar negara kita, bahwasanya kehidupan berbangsa dan negara adalah tujuan yang harus dicerdaskan. Tujuan masyarakat kita harus cerdas dalam arti memilah dan memimpin, mencari seorang pemimpin, dan cerdas dalam melihat bagaimana seorang pemimpin itu harus diikuti. Demikianlah sahabat Isma yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.